Kenapa Pak? Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, TVR Parlemen adalah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus mendorong penguatan kerjasama Indonesia dan Tiongkok di sektor kelautan dan perikanan melalui penyesuaian kerangka hukum serta sinergi kebijakan untuk mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus menegaskan pentingnya penyesuaian dan sinergi kerangka hukum antara Indonesia-Tiongkok serta penguatan kerjasama dalam mengelola bidang kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Usai pertemuan dengan National People's Congress Republik Rakyat Tiongkok, Alin Mus menyampaikan, isu utama yang dibahas meliputi kerjasama di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan. Ia menilai Tiongkok saat ini sudah lebih maju dalam pengelolaan zona penangkapan ikan. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan pengawasan dan penataan melalui kebijakan penangkapan ikan terukur. Alin juga menekankan pentingnya pengaturan perihal ukuran ikan yang boleh ditangkap untuk mencegah kerusakan populasi ikan di masa depan. Tapi yang kami konsen tadi dalam rapat bagaimana untuk undang-undang di Indonesia dan juga undang-undang di Tiongkok itu tentang perikanan dan kelautan itu sinergis dan berkesinambungan dalam halnya ya tentang benih, tentang budidaya, tentang menjaga konservasi laut. Kami berharap bahwa tadi sudah disampaikan Tiongkok sudah lebih maju apalagi dengan pembatasan zona penangkapan. Kita juga di Indonesia kan punya penangkapan ikan terukur. Semoga kita juga memiliki undang-undang yang mengikat bahwa jangan hanya mengambil ikannya saja tapi tidak mengetahui bagaimana sih kuantiti ikan di laut kita tuh tinggal berapa banyak. Di Komisi 4 selalu dibahas sizing penangkapan ikan juga kita harus atur. Alin Mus berharap kerjasama Indonesia-Tiongkok dapat memberi manfaat nyata dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan serta mendorong kedaulatan sektor pangan nasional. Fajar Ilhami dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendorong partisipasi publik dalam pembahasan RUU KUHAP melalui serap aspirasi di Nusa Tenggara Barat untuk memastikan rancangan undang-undang ini relevan dengan perkembangan hukum modern. Komisi 3 DPR RI menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang KUHAP. Melalui kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, DPR menjaring berbagai masukan dari akademisi, penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk menjamin RUU tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan hukum modern. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan proses pembahasan RUU KUHAP saat ini membuka ruang seluas-luasnya bagi stakeholder di daerah untuk memberikan pandangan dan rekomendasi. Sari menjelaskan, KUHAP yang berlaku sejak 1981 sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum saat ini. Hal tersebut berkaca dari banyaknya aduan terhadap aparat penegak hukum, mulai dari pelanggaran prosedural, etika, hingga tindak pidana seperti penyiksaan dan pemerasan. Hal tersebut menjadi indikator bahwa pembaruan KUHAP mendesak dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak tersangka dan korban dalam proses peradilan pidana. Komisi 3 itu selalu berkeliling ke berbagai pihak untuk menerima masukan tentang RUU KUHP yang menjadi evaluasi pada Undang-Undang KUHP tahun 1981. Jadi memang kita dalam rangka meaningful participation, menerima masukan, saran, berdiskusi dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat agar KUHP ini semakin lengkap dan semakin bisa mewakili kepentingan semua pihak. Sari Yuliati berharap rancangan Undang-Undang KUHP dapat menjadi produk hukum yang komprehensif, berkualitas,
dan tidak menimbulkan perdebatan konstitusional di kemudian hari. Dari Nusa Tenggara Barat, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong percepatan perbaikan infrastruktur pertanian di Kabupaten Banyu Asin, termasuk akses jalan distribusi dan sistem irigasi guna mendukung terwujudnya target swasembada pangan nasional pada tahun 2027. Dalam rangka mewujudkan target swasembada pangan di tahun 2027, DPR RI mendorong percepatan perbaikan infrastruktur akses jalan distribusi gabah dan penyelesaian pengerukan irigasi di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa menyoroti keterbatasan infrastruktur lahan pertanian. Saan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera memperbaiki akses jalan distribusi beras agar ongkos produksi yang dikeluarkan para petani tidak terlalu tinggi. Saan berharap adanya sinergi antara pusat dan daerah guna memastikan terwujudnya peningkatan produksi pangan baik beras maupun jagung. Secara umum, kita sangat optimis apa yang menjadi target Pak Prabowo sebagai presiden ya di 2027 nanti kita swasembada pangan insya Allah akan tercapai. Ini kan soal infrastruktur untuk angkutan pendukung ya, ini kan pendukung untuk mengangkut hasil pertanian sampai ke pasar. Memang dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan DPR RI berkomitmen akan mengawal proses pembangunan normalisasi sistem irigasi pertanian baik primer, sekunder maupun tersier. PU sebagai pendukung infrastruktur daripada program ketahanan pangan ini, kita akan mendorong bagaimana agar supaya harga pengangkutan ini bisa kita tekan dengan perbaikan infrastruktur jalan yang ada, dan kemudian kami akan meminta juga bagaimana Dirjen Sumber Daya Air bisa lebih memaksimalkan irigasi mulai dari yang primer, sekunder maupun tersier. Dari Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tanah adalah sumber kehidupan. Namun di berbagai daerah konflik agraria masih terus terjadi yang melibatkan masyarakat, perusahaan hingga pemerintah daerah. DPR RI memandang persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut keadilan sosial dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17. Pemirsa, ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih izin, dan juga lemahnya penegakan hukum seringkali menjadi akar masalah yang tak kunjung selesai. Dan di sini juga memang kalau kita melihat terkait sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, di sini DPR RI mengambil langkah tegas dengan membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang menjadi wadah koordinasi lintas komisi dan lintas sektor untuk mengurai benang kusut persoalan tanah di berbagai daerah. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Lambannya reforma agraria selama 65 tahun terakhir telah melahirkan berbagai masalah struktural, meningkatnya angka kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan sosial ekonomi. Situasi ini harus direspons secara cepat dan tepat oleh penyelenggara negara dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
DPR RI secara resmi membentuk panitia khusus atau Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sebagai langkah nyata dan komitmen DPR dalam menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terus terjadi di berbagai daerah. Langkah ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan agraria dan penyelesaian konflik yang seringkali melibatkan tumpang tindih regulasi, kebijakan, hingga lemahnya tata kelola. Wakil Ketua DPR RI serap aspirasi terkait penyelesaian konflik reforma agraria dengan adanya usulan pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria agar mampu menjadi solusi konkret dalam menuntaskan persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat kecil. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk Pansus Penyelesaian Reforma Agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Reforma agraria merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus membuka peluang investasi baru. Tanpa adanya kepastian hukum terkait hak atas tanah, potensi ekonomi daerah akan tetap terbatas dan kemandirian fiskal sulit tercapai. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menekankan perlunya redistribusi tanah yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak rencana investasi terhambat karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti reforma agraria dengan perencanaan dan pengelolaan tanah yang matang. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memaksimalkan PAD, menarik investor, dan memperkuat ekonomi lokal. Nah, kalau ini belum ada kesepakatan, belum ada perpres yang menjadikan reforma agraria ini jelas, maka akan sulit sekali bagi Menteri Pertanahan bekerja bersama dengan Pemda nanti melakukan redistribusi. Redistribusi itu kita berbicara jadi ada yang namanya akses dan aset. Akses itu jalan, kebutuhan lingkungan dan sebagainya. Aset ya itu menjadi equity bagi apakah itu menjadi milik negara atau milik daerah. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya penataan ulang pengelolaan lahan di kawasan hutan yang belum memiliki legalitas lengkap sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara dan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan patuh pada aturan. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peranan krusial tak hanya dari sisi penerimaan bukan pajak, akan tetapi berperan dalam memberikan layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Kita juga berharap agar bahwa BPN ini kan selain dia berkontribusi, tapi di sisi lain juga ada fungsi pelayanan di sana. Pak Prabowo ingin bahwa pengurusan itu, terutama yang berkaitan dengan publik, masyarakat luas, tidak boleh pengurusannya diperlama. Pembaruan regulasi agraria diharapkan bisa mendorong pemerataan akses terhadap tanah, mengingat ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia cukup tinggi. Sementara kesejahteraan masyarakat di pedesaan jauh dari kategori merata. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menunjukkan komitmen keterbukaan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP. Sebagai wujud meaningful participation, Komisi 3 DPR RI membuka ruang dialog dengan berbagai pihak termasuk Aliansi Mahasiswa Nusantara yang turut menyampaikan masukan. Lantas bagaimana tindak lanjut DPR RI terhadap isu ini? Informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji, rukun sakabena, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 17 pemirsa dalam upaya mendorong pembahasan Undang-Undang KUHAP yang lebih transparan dan juga partisipatif. Aliansi Mahasiswa Nusantara turut menyampaikan berbagai catatan kritis serta harapan agar rancangan undang-undang ini dapat mengakomodasi kepentingan publik secara lebih luas. Laporan selengkapnya berikut, laporan dari rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Komisi 3 DPR RI sedang menggodok pembahasan revisi Undang-Undang KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan masih ada sebagian pihak yang beranggapan bahwa partisipasi publik, keterlibatan publik secara makna atau meaningful participation dalam penyusunan rancangan undang-undang ini masih sangat minim. Dan pada kesempatan kali ini sudah diadakan rapat dengar pendapat umum atau RTPU dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara untuk melibatkan dan mencari bagaimana sebenarnya harapan dari para mahasiswa ini dalam penyusunan RUU KUHAP. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi langsung dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara dengan Mas Agus Mulyara selaku koordinator pusat dari AMAN dan juga Mas Muhammad Fadli selaku pembina dari DPP AMAN. Mungkin ke Mas Agus dulu ya. Dari penilaian Anda melihat bagaimana sebenarnya partisipasi publik yang sudah diterapkan oleh DPR RI khususnya Komisi 3 dalam penyusunan RUU KUHAP ini? Yang pertama, kami dari DPP AMAN mengapresiasi terlebih dahulu kepada Komisi 3 yang sudah bisa membuka ruang kepada kami mahasiswa dan juga rekan-rekan yang lain untuk memperkuat ataupun lebih memperjelas lagi tentang RUU KUHAP ini. Dalam hal ini ya momentum ini jarang kami dapatkan. Ini salah satu hal yang positif bagi kami. Ya, harapan kami semoga KUHAP ini bisa lebih diperjelas lagi terkait dengan pasal-pasal yang jika masih ada hal yang tadi sudah kami sampaikan rekomendasi daripada kami berbentuk kajian dan sebagainya, itu nanti bisa menjadi bahan pertimbangan di Komisi 3. Oke, kalau dari Mas Fadli melihat apa fokus utama dari DPP AMAN dalam penyusunan RUU KUHAP? Jadi kami tadi menyampaikan beberapa poin rekomendasi dari DPP AMAN. Yang pertama itu tentang konsep restoratif justice, penyelesaian perkara secara non litigasi ya. Jadi selama ini kan cuma kebijakan internal lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, dari hakim dan kejaksaan. Kita ingin restoratif justice ini dimasukkan langsung ke dalam pasal KUHAP agar terjadi kepastian hukum ke depannya. Kemudian kita juga meminta bagaimana nanti restoratif justice ini dibuatkan unit khusus juga di pihak kepolisian agar bisa on the track lah. Kemudian yang kedua, kami juga tadi fokus dan concern menyampaikan tentang barang bukti itu tidak boleh disamakan dengan alat bukti. Jangan sampai terjadi multitafsir dalam penegakan hukum ke depannya oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga, kami juga berbicara tentang daerah-daerah yang bersifat khusus. Ini kan terjadi stigma ataupun jangan sampai terjadi dua cermin ataupun dua mata hukum lah, seperti kasusnya di Aceh. Di Aceh itu ada kanun jinayah yang setingkat dengan KUHP. Jadi pemberlakuan di Aceh itu ada KUHP dan juga kanun jinayah. Kemudian ada beberapa perkara yang dilaksanakan tindakan pidana ringan itu diselesaikan oleh lembaga adat. Jadi kita perlu kepastian hukum ke depannya. Jadi ketika sudah selesai dengan kekhususan Aceh itu tidak lagi dibawa secara hukum nasional. Mungkin itu beberapa poin concern kami tadi yang diterima langsung oleh Bapak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 dan kami sangat memberikan apresiasi. Ini merupakan kan aspirasi dari teman-teman mahasiswa dengarkan langsung agar kemudian bisa dimasukkan dalam pembahasan draft RUU KUHAP ke depannya, dan ini sangat luar biasa menurut kami.
DPR RI mendengarkan aspirasi masyarakat langsung. Mungkin itu saja, Mbak. Kalau Anda melihat bagaimana resiko yang mungkin terjadi jika penyusunan RUU KUHAP ini tidak melibatkan partisipasi publik? Tentunya jika tidak melibatkan partisipasi publik tentunya akan terjadi kerancuan di publik nanti ke depannya. Dan kita seperti yang kita ketahui, KUHAP ini kan dampaknya, pemberlakuannya ini kan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bermasalah di bidang hukum. Jadi ini bukan luar biasa, memang harus dipanggil berbagai leading sektor ataupun elemen-elemen terkait, salah satunya mahasiswa untuk didengarkan agar terseraplah aspirasi dari grassroots ini. Mungkin itu, Mbak. Oke, sedikit lagi mungkin terakhir untuk Mas Agus, harapan untuk DPR RI khususnya Komisi 3 ke depan terkait dengan penyusunan RUU KUHAP. Kembali lagi, yang jelas dalam hal ini segala bentuk perundang-undangan ini kan diperuntukkan kepada kepentingan masyarakat lah pada dasarnya. Jadi dalam hal ini apalagi DPR ini merupakan keterwakilan pada masyarakat, kami mengira pasti akan ada hal-hal kecil yang tidak bisa kita baca ataupun terlewatkan. Dalam hal ini RDP ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Kita berharap agar ini tetap berlanjut ke depan. Ini apresiasi yang sangat luar biasa sehingga kita berharap juga komisi-komisi lain lah jika ada pembahasan seperti ini yang berkaitan dengan perundang-undangan ini yang langsung kepada masyarakat. Kita harapkan untuk membuka secara umum sedemikian agar terdengar secara langsung. Nah, kami mahasiswa ini kan merupakan keterwakilan ataupun ujung lidah daripada masyarakat secara langsung. Mungkin itu aja, Mbak. Baik, terima kasih untuk DPP Aliansi Mahasiswa Nusantara atau AMAN. Kita tentu berharap bahwa RDPU yang sudah dilaksanakan oleh DPR RI bukan sekedar formalitas dan bisa memberikan hasil yang terbaik melalui penerapan pasal-pasal di dalam RUU KUHAP tentunya. Sekian dari saya, Elisa Purba, kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi. Selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu mengenai rancangan undang-undang PPMI. Siapkan sanksi tegas bagi penyalur ilegal pekerja migran. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Beberapa pembahasan dari media sore hari ini, dan di sini DPR RI menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh pekerja migran Indonesia melalui pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam rancangan tersebut, DPR RI menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap praktik penyaluran ilegal yang selama ini menjadi akar berbagai kasus eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan manusia. Dan di sini melalui aturan yang
lebih tegas dan juga jelas, DPR RI berupaya memastikan bahwa penyalur pekerja migran wajib memiliki izin resmi dan juga memenuhi standar perlindungan yang telah ditetapkan negara. Lebih dari sekedar perlindungan hukum, pemirsa, DPR RI juga mendorong agar rancangan undang-undang PPMI ini menjadi instrumen dalam memperkuat tata kelola penempatan pekerja migran secara transparan dan juga akuntabel. Dengan adanya sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar, DPR RI berharap tidak ada lagi ruang bagi mafia penyalur ilegal yang merugikan masyarakat. Dan DPR RI berkomitmen agar setiap warga negara yang bekerja di luar negeri mendapatkan hak, perlindungan, serta jaminan yang layak sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu Reni Astuti mengapresiasi daerah yang sudah samakan tunjangan P3K dan juga PNS. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang telah menyamakan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan pegawai negeri sipil. Tentunya langkah ini dinilai sebagai wujud nyata dari komitmen untuk mewujudkan keadilan dan juga kesetaraan bagi seluruh aparatur negara. Penyetaraan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan P3K, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan juga profesionalisme mereka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Langkah progresif seperti ini patut menjadi contoh bagi daerah lain agar tidak ada lagi kesenjangan antara P3K dan juga PNS dalam hal kesejahteraan maupun hak-hak kepegawaian. Kesetaraan tunjangan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur untuk bekerja lebih optimal dalam mendukung program pembangunan nasional. Dan di sini, DPR RI juga berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan ASN, baik PNS maupun P3K demi terwujudnya birokrasi yang adil, profesional, dan juga berintegritas. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan rancangan undang-undang PPMI. Siapkan sanksi tegas bagi penyalur ilegal pekerja migran, serta Reni Astuti apresiasi daerah yang sudah samakan tunjangan P3K dan juga PNS. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan tadi. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Ya, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini, dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.